Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Novita Suryawati. Saya koordinator Ombel di sini dan kebetulan pada malam hari ini saya akan membersamai Bapak sebagai moderator yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, izinkan saya berpantun sejenak nih. Burung merpati terbang di awan, cakep, berduri. Selamat bergabung Bapak Ibu hebat di webinar malam hari ini. Semoga semuanya dapat bermanfaat bagi kita semua Ibu Bapak ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak bisa memposisikan untuk duduk sempurna. Kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya untuk kelancaran dan keberkahan webinar pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar semuanya terlimpahkan hidayah dan berkah yang bisa kita manfaatkan bersama. Sebelum mulai, marilah bersama-sama berdoa sejenak. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman hebat semua di sini. Seperti kita ketahui bahwa budaya positif sangat penting ya kita sampaikan kepada wali murid, kita implementasikan kepada warga sekolah, semua warga sekolah agar semua bisa menuju ke pembelajaran ataupun profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Ya, pembentukan karakter juga bisa dimulai dari pembentukan atau membangun budaya positif di sekolah. Baik Ibu Bapak, selanjutnya kita ke pemateri yang ketiga, yaitu dengan Ibu Ida Suryani. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Bu Novi. Iya, apa kabar Ida? Alhamdulillah baik sekali. Ini tadi baru saja terlempar di sini, sinyalnya agak susah malam ini ya Allah. Terlempar beberapa kali. Alhamdulillah bisa masuk lagi ya, karena memang kapasitas kita sudah penuh ini. Iya, kapasitasnya sudah penuh sekali. Iya, alhamdulillah.
Baik Bu Ida, bisa dilanjutkan untuk penyampaian materinya ya. Silakan Bu Ida. Iya, terima kasih Bu Novi. Izin untuk share screen dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap semangat, tetap sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Ibu Novi yang telah memberikan waktunya. Izinkan di sini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang budaya positif pada subtema posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Seperti katanya Bu Rini tadi, bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ida Suryani dari TK PGRI Bedoho, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Ponorogo. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami. Izinkan sebelum kita buka materinya, saya ingin membacakan sebuah pantun dulu. Mangan tahu karo kupat. Bungkusnya rupane coklat. Jadi guru kudu semangat, senajan wengi sinau tetap semangat. Semangat. Perlu ditranslate ya teman-teman luar Jawa nih Bu. Kalau bahasa Jawa nanti banyak yang nggak bisa ya. Oke, kemudian sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ya siapa yang ada di balik video ini. Si kecil sudah ngejak tidur Bapak Ibu nggih. Jadi untuk materi ini kita akan buat singkat, padat dan jelas begitu saja nggih. Mari Bapak Ibu sebelum kita lanjut, kita boleh ice breaking dulu sebentar. Bisa kita ulangi lagi Bapak Ibu? Kita coba konsentrasi kita dengan kebalikannya apa yang diucapkan. Boleh nggih? Izinkan lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Ketika apa yang keluar dari mulut itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, itu ternyata sangat sulit untuk kita laksanakan. Jadi butuh skenario, butuh proses pembiasaan yang cukup lama. Bapak Ibu, sebagai seorang guru, untuk kita bisa berubah, maka kita harus keluar dari zona nyaman. Jangan takut untuk mencoba tantangan, sehingga sedikit demi sedikit kita akan berubah. Dan
perubahan yang positif pada diri seorang guru itu otomatis akan berdampak besar pada peserta didik kita. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi pertama. Nah, di sini saya ke bagian posisi kontrol. Apa sih yang dimaksud posisi kontrol guru tersebut? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silahkan untuk open mic dulu. Kontrol itu adalah pengendalian, mungkin pengendalian guru. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Mary. Semoga untuk yang lain dipersilahkan. Pengendali. Guru. Iya, pengendali. Baik. Ada yang lain? Kita akan melihat apa sih posisi kontrol guru itu. Posisi kontrol guru adalah pendekatan yang digunakan guru untuk mengelola perilaku dan disiplin di kelas. Posisi kontrol guru dapat bersifat otoriter ataupun kolaboratif, dan masing-masing posisi dapat berdampak signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Bapak Ibu guru, ada 5 posisi kontrol guru di sini, yaitu yang pertama posisi kontrol kita sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, kemudian bisa sebagai teman, dan juga sebagai manajer. Sekarang mari kita cermati masing-masing dari karakteristik posisi kontrol tersebut. Sebagai penghukum, seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajarannya adalah dengan cara mereka sendiri. Penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah, pada posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya mereka akan mengatakan hal seperti ini: Ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, atau berapa kali sih saya harus mengingatkan? Nah, itu untuk posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai posisi teman, pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Posisi teman berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, dan bahkan guru tidak ada jeda, tidak ada jarak antara guru dan murid tersebut. Guru pada posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi muridnya. Mereka biasanya akan berkata seperti ini: ayo bantulah demi ibu, atau bisa mengatakan, tolong ya, apa enggak kasihan sama ibu, tolong itunya dirapikan, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai pemantau, memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan biasanya seperti ini: peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian untuk posisi selanjutnya, sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Seorang manajer akan berkata, apa kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu ingin memperbaiki, apa yang akan kamu lakukan? Kecepatan akhirnya maksimal dan kualitas. Kemudian Bapak Ibu, ini ada sebuah pernyataan yang nanti coba kita akan refleksikan. Mungkin Bapak Ibu punya jawaban sendiri-sendiri, nanti bisa open mic untuk menanggapi pernyataan-pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa ya yang mengatakan dari kelima posisi kontrol guru tersebut? Monggo dipersilahkan untuk merefleksikan. Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Baik, terima kasih. Mungkin ada jawaban yang lain, pendapat yang lain? Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Jika kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira siapa yang mengatakan? Penghukum. Baik, ada pendapat yang lain? Penghukum. Baik, kita lanjutkan untuk pernyataan yang ketiga. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Siapa? Teman. Baik, terima kasih. Kemudian, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira siapa? Pemantau boleh. Kemudian untuk bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Baik. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira siapa yang mengatakan? Membuat rasa bersalah. Penghukum, pembuat rasa bersalah. Yang lain lagi? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Coba mari kita lihat siapa-siapa saja, mungkin kalau sepakat bisa mengatakan sepakat, begitu ya? Saya kecewa sekali dengan pernyataan ini. Ternyata yang menyatakan adalah pembuat rasa bersalah. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Oke, baik, terima kasih. Untuk kamu tidak pernah benar melakukannya, yang mengatakan adalah penghukum. Ayolah lakukan demi bapak, demi ibu. Betul sekali. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Iya. Tadi ada yang mengatakan pemantau. Sepakat nggih? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan materi selanjutnya dengan segitiga restitusi. Tadi sudah disebutkan oleh materi yang pertama tadi, restitusi itu apa? Nah, di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang segitiga restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah merasa bersalah. Kemudian bisa juga membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian bisa juga ini memberikan penawaran dan bukan paksaan. Nah,
pada segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Apa saja yang dilakukan pada tahapan-tahapan berikut ini? Baik Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya apa saja ya pertanyaan-pertanyaannya? Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, itu kita sampaikan kepada anak. Tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu. Kemudian Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan seperti ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kemudian bisa juga mengatakan kamu berhak merasa seperti itu. Itu kan manusiawi. Marah itu manusiawi, bersalah itu manusiawi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Guru bisa mengatakan hal seperti ini. Ketika kamu berbuat ini, itu bagus. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada hanya sebatas ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, sesuatu yang penting di sini seperti yang dikatakan pemateri yang kedua tadi adalah kebutuhan dasar manusia tadi. Melindungi dirinya ketika mereka lapar, barangkali bisa merebut makan punya teman atau dan lain sebagainya. Kemudian pada tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih yang kita percaya pada kelas kita? Apa keyakinan-keyakinan apa yang telah kita buat tadi, yang telah kita sepakati? Kemudian nilai-nilai umum apa yang kita sepakati? Apa impian kita tentang kelas kita yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Kira-kira. Nah, seperti itu Bapak Ibu pada tahap menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ini adalah contoh kecil daripada penerapan restitusi di kelas TK saya ya. Ini saya menggunakan bahasa yang sangat sederhana agar dapat dimengerti anak. Coba bisa kita dengarkan videonya. Guru mau tanya nih, kenapa Sahrian sampai terlambat sekolah? Karena karena bangun terlambat. Bangun terlambat. Kalau pertama saya tidak terlambat karena bareng bude saya. Oh gitu. Jadi alasannya terlambat karena Kesiangan bangun. kesiangan bangun. Kesiangan. Sahrian tahu dong, harusnya kalau sekolah itu datangnya gimana? Nggak tahu. Datangnya harus tepat waktu. Sahrian tahu? Harusnya kalau begitu biar Sahrian tidak terlambat lagi harus bagaimana? Bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi. Terus? Saya kalau lihat TV nyampe malam. Sampai Pokemon pun. Berarti tidurnya harus cepat. Apakah besok mau diulangi terlambat lagi? Enggak dong tentunya. Biar apa? Biar tidak terlambat Lagi. Oke. Dadah guys. Terima kasih Mas Sahrian. Lucu sekali Bapak Ibu karena anak-anak kita itu masih seperti itu bahasanya. Jadi kita menyesuaikan. Kemudian apa ya kira-kira tanggapannya setelah di restitusi tersebut?
Saya senang gimana? Saya senang itu kalau saya terlambat tidak marah. Terus besok Besok saya tidak akan terlambat lagi. senang nggak sama Bunda? Senang. Terima kasih. Salim dulu. Dadah. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk kasus anak yang terlambat. Ini saya punya video yang kedua, yaitu tentang anak-anak yang marah-marah sama temannya. Mas Dava marah sama Mas Andra. Kenapa? Oh, kok warnanya diambil, nggak izin sama Dava. Berarti marah dong? Sampean marah no? Kalau bu guru mesti lek pewarna pewarna bu guru diambil, mesti bu guru juga sedih. Iya kan? Terus Mas Andra diapain sama Dava? Marahin aja. Marahin aja. Seharusnya boleh nggak sih kalau marah-marah sama teman itu boleh nggak? Nggak boleh. Harusnya bagaimana? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Harus sabar sama temannya, menghargainya. Kalau marah menjadikan nggak enak hubungannya sama Mas Andra. Jadi gimana kalau marah-marah? Nggak baik kan? Nah, tahu kan yang dilanggar sama Mas Dava? Apa? Tidak boleh marah sama. Iya. Berarti kalau marah sama teman itu tidak boleh. Kalau besok misalnya ada yang mencuri lagi, apa yang harus dilakukan Mas Dava? Berarti harus bilang sama bu guru, nggak boleh itu memarahi Mas Andra. Bu, gimana maturnya? Apa krayon saya diambil, mengambil tanpa izin itu nggak boleh dong. Besok kalau terjadi lagi misalnya pewarnanya diambil Mas Andra lagi, tidak boleh marah. Bilangnya gimana? Bilang sama bu guru bahwa mengambil tanpa izin itu tidak boleh. Baik nggak? Nah, itu Bapak Ibu nggih, untuk kasus yang mengambil krayon itu dimarahi sama anak saya. Ayo silakan. Saya senang. Kenapa? Bu Ida tidak marah. Terus besok lagi kalau ada teman yang jahat yang ngambil krayonnya Dava tidak akan marah lagi. Bilang sama siapa? Bilang sama bu guru. Pas dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya ya. Mungkin dari saya cukupi sekian, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Ida, mohon maaf barusan ada sedikit. Baik, Ibu Bapak semuanya, 3 pemateri sudah menyampaikan pemaparan materinya dengan luar biasa.
saatnya kita akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan Ibu Bapak bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya, ditujukan kepada narasumber yang mana, boleh, atau nanti kita akan diskusi bersama di sini. Silakan Ibu Bapak, monggo apabila ada pertanyaan. Ya, silakan Bu Meris. Oh ya, terima kasih Bu Novi atas waktunya. Saya akan menanyakan kepada Ibu Rini, Bu, tentang sebuah keyakinan kelas. Bu Rini? Ya, monggo Bu Meris. Oh ya, Bu Rini, yang saya ingin tanyakan adalah tentang keyakinan kelas ya Ibu ya. Karena kan di sini kan berhubungan dengan anak TK ya Bu ya. Pastinya kan kalau anak TK itu kan natural sekali. Jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana menciptakan atau membuat sebuah keyakinan kelas dengan anak TK itu seperti apa Bu? Karena kan saya sendiri kan dari SD ya Bu, kelas atas. Jelas-jelas anaknya sudah bisa kan, disuruh nulis atau mungkin mengungkapkan sesuatu sudah bisa. Tetapi kalau untuk anak TK itu apakah sudah memahami sebuah keyakinan kelas? Itu cara Ibu seperti apa? Terima kasih. Langsung saya jawab. Ya, terima kasih Bu Meris. Silahkan Bu Rini. Oke, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Bu Meris. Itu bagaimana membuat keyakinan kelas untuk anak TK, begitu ya Bu Meris ya. Ini keyakinan kelas yang saya buat di TK saya ya Bu Meris ya. Itu pertama kita meminta anak untuk duduk tenang terlebih dahulu. Nah, karena anak TK itu kan ada yang tidak seperti SD. Ayo duduk, semuanya duduk. Ya, kalau anak TK itu ada duduk ya duduk, tapi yang lainnya ada yang. Nah, kita ajak duduk dulu. Terus kemudian kita beri pertanyaan pemantik. Misalnya sebelum berdoa, bagaimana sikap kita? Nah, nanti anak-anak akan menjawab. Beberapa anak akan menjawab dengan pendapat mereka masing-masing. Misalnya harus duduk tenang Bu, misalnya tidak boleh rame Bu. Nah, seperti itu. Nah, dari pendapat anak-anak tersebut kita tulis di kertas Bu. Nah, kita tulis di kertas plano yang kalau anak-anak kan belum bisa menulis ya Bu. Jadi harus gurunya, harus saya yang menulis. Nah, nanti kita tempelkan di dinding. Seperti itu Bu Meris. Kalau untuk usia TK, jadi kita ajak tenang dulu, baru kita beri pertanyaan. Seperti itu. Bagaimana Bu Meris? Oh iya Bu Rini, ya terima kasih. Mungkin saya sedikit, saya itu pernah melihat Ibu Rini. Mungkin cuma sedikit pengalaman gitu aja ya Bu Rini ya. Seperti saya melihat, menurut saya itu juga ada tambahan Bu Rini, bisa menggunakan sebuah media yang lucu. Karena kan anak kecil itu suka sesuatu yang kalau interaksinya seperti boneka yang di tangan itu. Seumpama kita kan, kita kan membuat sebuah keyakinan. Jadi kan kita ibaratkan seumpama yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Seumpama biar anak itu mau mencontoh atau seperti apa. Karena mungkin anak TK ya Bu Rini ya. Kita bisa berinteraksinya dengan apa? Dengan boneka yang lucu. Kita ibaratkan dia sedang berkomunikasi. Nah, kita bisa membuat pertanyaan pemantiknya dari itu. Mungkin bisa jadi nanti anak-anak menjadi lebih mau aktif, lebih termotivasi seperti itu. Kalau itu cuma tambahan dari saya Bu Rini, karena itu pengalaman saya pernah melihat dari teman-teman yang lain. Oh, sepertinya itu asik, karena saya tahu sendiri juga kalau anak-anak tuh anak TK kelas bawah itu menyukai sesuatu yang lebih konkret seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Bu Meris atas pendapatnya. Nanti insya Allah nanti bisa saya terapkan di sekolah saya seperti itu. Terima kasih. Mungkin Bu Ida mau menambahkan, silakan Bu Ida. Baik, terima kasih atas waktunya. Memang kita kalau di TK itu pertanyaan pemantiknya itu yang menjadi kata kunci buat anak-anak bisa membuat keyakinan. Mungkin kita juga bisa membawa gambar ya, gambar kecil, misalnya ada anak yang bertengkar. Nah,
semacam itu. Kemudian kita tanyakan, ini apa, bagaimana kalau bertengkar itu boleh apa tidak. Ya memang kita bahasanya yang dimengerti anak memang langsung ke peraturan, bukan keyakinan kayak gitu ya. Karena mereka apa tuh yang diyakini itu bahasanya apa, yang diyakini mereka malah bingung sendiri nanti. Nah, kita di akhir misalnya melaksanakan restitusi tersebut, kita tetap pada bahasa yang diterima anak, aturannya gimana, tidak boleh bertengkar misalnya. Terus kemudian seperti tadi membuang sampah itu tadi kita ibaratkan membawa sebuah gambar dengan sampah yang berantakan misalnya, kita tunjukkan ke anak ini bagus enggak, kita seharusnya bagaimana. Nah, baru kita tuliskan tidak boleh membuang sampah. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ida, Bu Meris juga terima kasih untuk berbagi praktik lainnya. Silakan Ibu Bapak yang lain apabila ada pertanyaan bisa disampaikan atau juga mau berbagi praktik baik juga boleh. Silakan Ibu Melinda Ticahyani. Boleh open mic, silakan disampaikan. Ya, terima kasih. Saya mau tanya ke Bu Rini. Yes, silakan Ibu. Tadi Bu Rini menjelaskan tentang kebutuhan dasar dan dunia berkualitas, betul Ibu? Tadi sepertinya yang kebutuhan yang dunia berkualitas belum dijelaskan atau saya kurang mendengarkan. Tolong dijelaskan apa itu dunia yang berkualitas. Terima kasih. Langsung saya jawab, Bu. Iya, silakan Bu Rini. Oke, terima kasih Bu Melinda atas pertanyaannya. Bagaimana apa dunia berkualitas itu, seperti itu nggih Bu Melinda. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda, seperti itu. Bagaimana Bu Melinda? Bu Melinda, sudah memenuhi? Ya, contohnya seperti apa ya Bu Rini? Bisa dicontohkan? Contohnya seperti ya. Kita mau seperti halnya misalnya anak-anak bermain itu merupakan seperti kesenangan seperti itu kan dapat membuat merasa Anda bahagia seperti itu dan terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahi? Ya, mungkin silakan narasumber yang lain apabila akan menambahkan dipersilakan Bu. Silakan Bu Eva. Open mic Bu Eva. Mohon maaf Bu. Tentang dunia yang berkualitas. Ini menurut saya adalah dunia yang berkualitas sendiri itu adalah tempat khusus di pemikiran anak-anak, terutama pada murid kita. Misalnya saya ingin mempunyai gambaran tentang diri saya itu yang seperti apa. Ketika saya belajar bersama Bu Guru itu saya ingin seperti apa? Oh, saya ingin mendapatkan kasih sayang dari Bu Guru. Saya ingin intinya itu anak itu menginginkan hal yang seperti apa dari gurunya. Jadi guru di sini adalah juga harus memfasilitasi, menuntun anak apa yang menjadi keinginan anak harus kita fasilitasi sesuai dengan karakteristik anak.
Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Eva. Bu Maninda bagaimana? Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan Ibu Bapak yang lain. Apabila ingin berbagi praktik baik, boleh silakan ya, agar bisa menginspirasi teman-teman yang lain di sini. Iya, Ibu Nurul, silakan Ibu bisa open mic. Kan juga. Oke, sebelumnya terima kasih, mohon izin Ibu untuk saya bertanya. Lebih ke bukan bertanya Ibu, ini mohon untuk diberikan pencerahan terkait dengan hukuman dan juga konsekuensi. Nah, ketika kita dalam membuat kesepakatan di dalam kelas, misalnya Bu, ini yang sudah saya lakukan. Kita membuat kesepakatan dengan anak-anak bahwasanya di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran kita membuat kesepakatan bahwasanya bagi anak yang tidak menyelesaikan tugasnya ataupun membuat gaduh di dalam kelas, nah nanti kita membuat kesepakatannya bagi yang melanggar nanti gini Bu, kalau yang tidak menyelesaikan atau membuat gaduh, dia akan membuat tulisan saya tidak akan membuat gaduh lagi, misalnya ditulis 10 kali. Nah, ini untuk penerapan yang sudah saya lakukan itu sudah betul ataukah masih kurang gitu Bu? Nah, ini mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul. Sepertinya lebih mengerucut pada Bu Ida nih ya pertanyaannya. Boleh, monggo silakan Bu Ida atau Bu Eva, Bu Rini dulu silakan. Terima kasih, mungkin saya dulu ya. Tadi Bu Nurul sudah menerapkan untuk menulis 10 kali itu tadi, apa belum? Gimana tadi yang terakhir pertanyaan? Kita kan sudah membuat kesepakatan di dalam kelas bahwasanya antara ketika ada teman yang membuat gaduh di dalam kelas, nah itu kan membuat proses pembelajarannya kan terganggu tuh Bunda. Nah, bagi yang melanggar nanti kita berkesepakatan bahwasanya saya tidak akan membuat gaduh lagi di dalam kelas. Nah, misalnya itu ditulis 10 kali terus antara guru dan juga anaknya itu, oh iya oke Bu Guru, iya siap. Nah, jadinya ketika nanti kalau ada yang membuat gaduh itu dia akan membuat untuk seperti kita kasarnya kita seperti mengancam, tapi itu sebenarnya tidak gitu loh Bunda. Tapi untuk selama berjalan ini alhamdulillah untuk anak-anak belum ada yang menggandakan 10 kali untuk menulisnya. Terima kasih. Jadi maksudnya kesepakatan kelas itu dibuat berupa sebuah hukuman, begitu nggih? Coba Bu Novi nih yang mau mencerahkan. Coba Bu. Kalau menurut saya Bu ya, apa yang Ibu sampaikan itu kalau menurut saya nih ya itu masih berupa hukuman ya. Jadi anak-anak itu akan melakukan atau mengikuti kesepakatan itu karena takut ancaman yang muncul gitu. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya mungkin kita bikin kalimat-kalimat positif gitu ya untuk kesepakatan kelas gitu. Jadi jangan diupayakan tidak merujuk ke hal-hal yang negatif. Maksudnya yang mengakibatkan anak-anak itu melakukan hal baik ini karena ancaman gitu, melakukan hal baik ini karena sesuatu hal yang memang tidak mereka inginkan. Jadi diupayakan mereka akan menyadari kesalahan itu bukan karena takut gitu, bukan karena takut dengan punishment, dengan hukuman yang akan mereka terima gitu. Jadi mereka dengan sadar dengan sendirinya bahwa itu tidak baik. Jadi mereka bisa mengikuti kesepakatan ini tanpa harus merasa takut. Jadi memang benar-benar dari diri sendiri bahwa kesepakatan yang mereka buat ini adalah untuk kebaikan bersama. Jadi menyadari gitu ya, menyadari bahwa kesepakatan ini memang baik dan bukan karena dari unsur paksaan, unsur ancaman. Jadi itulah harapan kita pada segitiga restitusi. Jadi mereka menyadari kesalahannya. Mengikuti kesepakatan dengan sadar gitu ya, bukan jadi keyakinan yang dibuat itu ada nilai kebajikan tadi yang sudah disebutkan itu tadi mungkin ya Bu, jadi bukan merupakan
sebuah apa itu berarti mengarah ke hukuman tadi ya kalau Iya, yang benar. boleh 10 kali seperti itu. Ya, oke, terima kasih Bunda. Terus kalau seperti itu kan untuk itu kan berarti kan menjurus ke hukuman. Iya. Terus setelah ini kan berarti saya meminta saran tuh Bunda. Berarti contoh dari kita membuat kesepakatan kelas untuk praktik baiknya di dalam kelas itu seperti apa? Saya minta contohnya Bunda, biar saya tidak ke salah konsepsi lagi gitu loh. Terima kasih. Baik. Ibu mohon maaf, Ibu dari jenjang apa ya? Saya dari TK Bunda. Juga, nggih. Walaupun Baik, dalam ada yang membuat kesepakatan kelas itu tadi sambil bercanda gitu loh Bunda. Bukan kok langsung kita menjas anak harus menulis 10 kali, enggak, tapi kan kita sambil bercanda gitu loh Bunda. Nah, jadinya ketika kita membuat kesepakatannya itu, anak-anak juga posisinya dalam posisi nyaman dan juga mereka mau menerimanya. Nggih. Terima kasih Iya. Bunda. Ya, sama-sama Bunda. Dari para narasumber, apakah ada yang akan memberikan contoh kesepakatan? Kalau di saya Bu ya, saya upayakan memberikan kalimat-kalimat positif. Gitu ya. Misalkan teman-teman setelah kita melakukan kegiatan, sebaiknya kita ngapain ya, gitu kan? Kita tawarkan kepada anak membuat kesepakatan. Tidak bertengkar Ibu gitu. Nah, kata tidak bertengkar ini kan masih kalimat negatif ya. Upayakan kita jadikan kalimat positif. Gitu ya. Kita bermain bersama Ibu, kita bersabar ataupun bersabar menunggu giliran gitu ya. Kita upayakan kalimat-kalimat positif itu muncul. Gitu. Kita bersabar Ibu, kita menghargai gitu kan. Kadang anak-anak kan kalau ada kata tidaknya, takutnya kata tidaknya ini yang melekat. Gitu. Jadi kita upayakan mereka mendengarkan kalimat-kalimat positif aja. Kita tawarkan kepada teman-teman, kepada murid-murid kita itu kalimat-kalimat positif yang memang mereka pahami dengan bahasa sederhana tentunya ya. Kalau kita di jenjang TK yang mereka bisa pahami dan itu kita sepakati gitu ya. Itu Ibu kalau dari saya. Mungkin ada yang menambahkan? Bu Mary silakan. Ya, terima kasih Ibu Novi. Mohon maaf karena di sini kan saya dari SD ya Ibu ya. Mungkin mungkin saya akan memberikan cuma sebuah pengalaman dan mohon maaf nanti kalau ini mungkin berbeda dengan TK nih Bapak Ibu karena anak TK itu pasti berbeda. Kalau di kelas saya Ibu itu saya melihat dari itu dulu karakteristik siswanya dulu. Nah, itu kita harus tahu karena seperti anak saya di kelas Bapak Ibu itu tuh kinestetiknya tinggi sekali. Jadi saya mengumpulkan sebuah keyakinan kelas dari apa dulu. Nah, yang pertama itu mereka itu suka sesuatu yang gerak. Nah, jadi saya membuat mereka itu saya kemarin berikan kertas yang berwarna-warni itu Bu. Nah, itu kan itu saya berikan satu persatu. Mereka silahkan. Saya bilang ke mereka, saya kasih pemantik. Seumpama kalian itu menginginkan kelas itu yang seperti apa. Nah, seperti itu seumpama satu. Mereka itu menuliskan semuanya itu di kertas itu. Setelah itu mereka tempelkan. Jadi saya memberikan beberapa pertanyaan seperti itu. Nah, selanjutnya nanti setelah mereka tempelkan, nah itu kan gerak terus anak-anaknya ya karena memang kinestetiknya tinggi sekali. Dia lebih aktif. Oh ya, lebih suka nulis seperti itu. Karena kenapa? Karena nanti kalau sedikit-sedikit langsung yang nulis itu saya atau seperti itu, mereka tuh lebih ke bosan gitu loh. Lebih pasif seperti itu. Nah, setelah mereka itu ke depan menuliskan, ketempelkan beberapa kali, mungkin mainkan kelas seperti apa, mainkan guru seperti apa. Nah, nanti baru kita simpulkan Bapak Ibu. Jadi setelah kita menemukan sesuatu beberapa poin, setelah itu kita simpulkan keyakinan kelasnya seperti apa, kita bicarakan kembali. Jadi kita kan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita kan menuntun pelan-pelan ya kan, kita berkolaborasi dengan anak sehingga seperti yang Ibu Novi katakan tadi, kita merujuk ke sesuatu yang lebih positif. Dan yang sudah diutarakan sama Bu Rini juga bahwa sebuah keyakinan itu harus yang mudah diingat oleh anak-anak, yang singkat, jelas dan sangat mudah diingat. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Meris. Di sini ada yang pasien lagi. Mohon maaf tadi pertanyaan Bu Nurul sudah terpenuhi ya Ibu ya, Bu Nurul ya.
Kalau begitu akan kami lanjutkan kepada Ibu. Maaf Bu, pertanyaan Bu Nurul belum terjawab ya. Untuk contoh penerapannya, saya juga menunggu jawabannya. Contoh kesepakatan kelasnya gitu kan? Ya, penerapan untuk anak yang melanggarnya kan tadi pertanyaannya. Gitu. Sepertinya tadi sudah dicontohkan sama Bu. Itu belum, baru membuat kesepakatan kelas saja. Untuk contoh yang melanggar kesepakatan kelas itu bagaimana belum Bu? Maaf ya. Iya, itu tadi sepertinya sudah disampaikan sama Bu Ida pada videonya gitu ya, untuk teman-teman yang melanggar gitu. Bu Ida mungkin bisa disampaikan lagi kepada teman-teman. Baik, terima kasih Bu. Untuk contoh penerapan itu seperti yang ada di video tadi ya, yaitu penerapan segitiga restitusi itu tadi. Ya memang itu untuk kelas yang kinestetik super kayak Bu Meris tadi, mungkin di kelasnya Bu Nurul juga seperti itu, dengan anak yang mayoritas itu anaknya cowok, jadi kinestetiknya tinggi. Mungkin untuk penerapan restitusi ini memang harus perlu kesabaran yang luar biasa. Dia juga memakai segitiga restitusi tersebut Ibu Sriwati tadi ya. Nah, untuk penerapan yang melakukan atau melanggar kesepakatan kelas tadi. Nah, kan Bu Sriwati mungkin bisa diterima? Diajak ngobrol intinya Ibu ya, diajak ngobrol alasannya kenapa gitu. Kita bangun kesadaran diri dari anak-anak yang pertanyaan pemantik dari kita gitu Bu ya. Oh iya, siap. Terima kasih Bunda untuk akhirnya saya tercerahkan. Iya, memang butuh kesabaran luar biasa Bu Nurul. Iya, kesabaran dan kebiasaan kalau kita ya di jenjang PAUD. Iya betul Bu, karena apa? Kalau di TK itu anak sekarang dibuat kesepakatan hari ini tidak boleh begini, besok kalau itu mau diulang ya sudah dibawa pulang tinggal di rumah, seperti itu kalau di TK memang. Baik, dilanjutkan tadi ada yang raise hand satu lagi ini Ibu Nursyami, silakan. Ada yang mau disampaikan Ibu? Halo Ibu Nursyami, raise hand atau kepencet nih ya Ibu? Baik, mungkin sambil menunggu Ibu Nursyami, teman-teman yang lain, Ibu Bapak yang lain, ada yang mau disampaikan atau didiskusikan atau sharing bersama tentang praktik baik di lembaga masing-masing, monggo silahkan. Untuk link presensi sudah kami share di kolom chat Ibu Bapak. Link presensi akan berlaku sampai pukul 10 ya. Setelah itu akan kami close, akan kami tutup untuk link presensi. Ibu Meris, silakan Ibu Meris. Ya, karena di sini saya kan ingin mencari banyak pengetahuan dari guru TK ya Bu ya, banyak sesuatu yang ingin saya tahu seperti itu. Mungkin itu tentang itu Bu, apa segitiga restitusi Ibu ya. Ibu mungkin nanti dari ketiga pemateri bisa saling membantu. Apakah ada kendala Ibu dalam penerapan segitiga restitusi? Nah, itu di dalam di TK itu apakah ada kendala Bapak Ibu ketika anak itu membuat sebuah, mungkin mohon maaf, sebuah kesalahan gitu. Itu cara, mungkin tadi Ibu Ida juga sudah sudah memberikan contoh ya, tetapi mungkin apakah pernah ada kendala Ibu untuk berbicara dengan anak? Jadi kita inginnya kan oke lah kita menerapkan segitiga restitusi seperti apa gitu kan. Nah itu apakah ada kendala Ibu? Maksudnya anaknya itu ketika yang melakukan kesalahan itu kinestetiknya tinggi atau mungkin seperti apa? Padahal kita juga ingin menggali banyak informasi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Meris. Silakan Ibu narasumber. Mulai dari siapa nih yang mau menyampaikan dulu? Silakan. Bu Eva. Baik Bu Eva, silakan. Ya. Baik Bu Meris, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Meris. Bahwasanya kalau ini sharing saja ya Bu, pengalaman dari saya. Kalau saya itu selain anak yang kinestetik, itu saya punya pengalaman dengan anak yang bagaimana ya? Dia itu bermalas-malasan Bu. Dia itu tidak punya semangat untuk belajar,
Kalau di dalam kelas itu hanya diam, kalau tidak apa ya, pokoknya dari rumah itu dia sudah berangkat ke sekolah itu pokoknya malas, nggak pengen ngapa-ngapain. Kalau di kelas dia hanya diam. Itu menurut saya adalah suatu PR yang luar biasa, Ibu. Karena kalau anaknya aktif diajak bicara bisa, Bu. Kalau dia hanya diam, kalau didekati itu ya hanya diam. Pertama yang saya lakukan itu saya lihat dari karakteristik anaknya dulu. Anaknya itu seperti apa? Oh, anaknya ternyata seperti ini. Dan yang kedua, karena saya tidak bisa menggali informasi dari anak tersebut, maksudnya kenapa toh kok dia itu diam terus di kelas, dia itu tidak mau belajar, itu saya berkolaborasi dengan wali murid ya. Saya selalu melakukan pendekatan dengan ibunya, orang tuanya, kenapa toh kok anak ini selalu diam di kelas, tidak mau berkolaborasi dengan temannya, dia itu selalu intinya seenaknya sendiri. Saya maunya seperti ini ya seperti ini Bu Guru, seperti itu. Jadi saya selalu melakukan pendekatan dengan anak itu dan intinya saya selalu sabar bagaimana mentreatment anak tersebut agar mau mengikuti kegiatan, meskipun saya harus menyediakan berbagai kegiatan sesuai dengan minat anak tersebut, Bu. Jadi dia itu sukanya didekati, maunya selalu diberi kata-kata positif. Oh bagus, Mas Azan pinter. Nah hari ini belajar nggih, nanti guru kasih bintang seperti itu. Jadi kita sebagai guru tuh harus pintar-pintar untuk mendekati anak, berkomunikasi dengan baik dengan anaknya ataupun dengan orang tuanya, seperti itu Bu Meris. Terima kasih Bu Eva. Bagaimana Bu? Apakah sudah mencukupi untuk pertanyaannya? Baik, terima kasih. Bu Ida menambahkan, silakan Bu Ida. Terima kasih. Nah itu kebalikannya dengan Bu Eva nih. Ini ada anak emang sikapnya dia tahu Kak, sepertinya dia punya kebutuhan perhatian, tapi ketika kita kasih perhatian dia ngelunjak lagi. Butuh perhatian, dia ketika kita perhatikan itu ngelunjak lagi. Begitu Bu, kita juga kewalahan dengan anak ini. Ketika nanti dia melakukan kesalahan terus mau kita restitusi seperti ini, tadi apa yang sudah dilakukan itu betul apa tidak, dia tahu. Kadang malah jawabnya biarin. Seperti itu Bu. Kalau di TK Masya Allah sungguh luar biasa. Jadi sebenarnya yang sudah Bapak Ibu lakukan itu saya percaya itu sudah luar biasa. Jadi mungkin kita butuh metode lagi, bersabar lagi, kemudian kita ganti metode lagi, kita kembalikan sabar lagi. Mungkin seperti itu kalau yang di TK itu yang saya alami. Iya, betul. Oke. Terima kasih Bu Ida. Bagaimana Bu? Sampun nggih? Sampun Ibu, terima kasih banyak atas pengalamannya. Terima kasih Bu. Baik Ibu Bapak, waktu sudah menunjukkan 20.26. Kita tutup untuk sesi diskusi pada malam hari ini nggih. Kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan bisa dimulai dari siapa dulu Ibu untuk menyampaikan closing statement-nya. Bu Eva, silakan. Ya baik Bu. Untuk akhir dari closing statement saya yaitu bahwasannya setiap anak itu istimewa dan sesuai dengan kodrat alam dan karakteristiknya. Jadi kita sebagai guru, kita harus bisa memberikan treatment, bisa membimbing anak sesuai dengan karakteristik mereka dan sesuai dengan tujuan, yaitu sesuai dengan profil pelajar-pelajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva, luar biasa. Silakan dilanjutkan Bu Rini.
Masih mute Bu, silakan open mic. Nggih, maaf nggih. Untuk close statement pada sesi terakhir ini yaitu untuk menumbuhkan keyakinan kelas, untuk menumbuhkan anak itu harus dengan cara pendekatan. Dengan cara pemantik kita harus mendekati anak-anak tersebut dengan halus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Silakan Bu Ida untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, sedikit dari saya ya. Untuk closing ini, semangat buat guru hebat Indonesia, tetap bersabar menghadapi peserta didik kita supaya mereka bisa maju, berkembang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Baik Ibu Bapak semua, kita sudah melalui setiap sesi pada webinar malam ini. Semoga webinar kita bermanfaat bagi semuanya, dan kami harapkan Ibu Bapak akan bergabung kembali di webinar kami selanjutnya. Baik, sebelum saya akhiri, singkat saya berpantun sejenak. Ponorogo identik dengan merak, Malang identik dengan dingin. Mari Ibu Bapak terus bergerak agar kita semakin berdampak dan menginspirasi. Cakep. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Novita Sediawati mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi